Ada informasi terbaru nih untuk para keluarga penerima manfaat yang mungkin saat ini sedang menanti-nanti kabar pencairan bantuan sosial reguler, Bansos PKH maupun BPNT tahap 2 tahun 2025 alokasi bulan April, Mei, Juni. Nah, informasi terbaru ini disampaikan atau ditulis secara resmi di website Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait rencana kapan akan dimulainya penyaluran Bansos PKH BPNT tahap 2 tahun 2025 ini. Kira-kira kapan ya? Dan bagaimana status terkini di SIKNJ? Apakah sudah muncul periode April, Mei, Juni 2025? Nah, ini saya akan sedikit kasih bocoran. Nah, dari info terbarunya ini akan dilakukan dimulai rencananya di bulan Mei ini. Nah, kira-kira minggu keberapa akan kita bahas. Namun, sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, pada video ini saya akan memberikan kabar gembira, informasi terbaru, masih sangat hangat sekali ini informnya. Dan ini masih terkait kabar pencairan Bansos PKH dan BPNT untuk triwulan kedua atau tahap 2, alokasi periode April, Mei, Juni 2025. Nah, baru-baru ini Kementerian Sosial menulis di website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan di situ ada kalimat terkait mengenai bocoran kapan dimulainya PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025 ini akan disalurkan. Nah, kira-kira kapan dan sampai hari ini prosesnya sampai sejauh mana kira-kira? Nah, bagaimana informasi atau updatean terkini di SIKNJ, apakah sudah muncul periode April hingga Juni 2025 dan di minggu keberapa ya? Yang jelas ini bocorannya di bulan Mei ini. Dan untuk minggu keberapa nanti akan kita bahas. Jadi simak sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa kita sudah masuk di tanggal 10 bulan Mei tahun 2025. Nah, ini kan hampir di pertengahan bulan Mei ya. Kemudian tinggal setengah bulan, lebih 5 hari mungkin ya. Ini bulan Mei akan segera berakhir. Apakah masih ada harapan Bansos PKH dan BPNT yang mungkin saat ini sedang dinanti oleh para KPM ini? Apakah ada harapan cair di bulan Mei ini atau tidak? Nah, silakan simak video ini. Karena ini ada berita terhangat dan terbaru dari Kementerian Sosial, dan di situ ada bocoran rencana dimulainya penyaluran PKH dan BPNT tahap 2. Dan ini lebih spesifik ya, selain di bulan Mei, ini juga disebutkan untuk minggu keberapa. Nah, ini saya bacakan ya informasinya di sini. Jadi berita ini langsung dirilis ya oleh Kementerian Sosial. Jadi website resmi dari Kementerian Sosial. Jadi berita ini ya nggak mungkin hoax ya. Nah, ini judulnya adalah Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik itu saat ini memutakhirkan DT-Sen untuk penyaluran Bansos triwulan 2. Nah, tahu kan DT-Sen? DT-Sen itu adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, kenapa kok Kemensos dengan BPS? Ya, karena BPS ini yang akan bersama-sama dengan Kemensos untuk memutakhirkan data DT-Sen. Jadi agar lebih tepat sasaran. Nah,
Untuk memutakhirkannya itu bagaimana pekerjaannya? Nah, mungkin Anda sejak bulan April kemarin atau sampai bulan Mei atau mungkin mulai bulan Maret ya. Bulan Maret, April kemarin ya. Nah, ini ada petugas yakni pendamping PKH yang datang mengunjungi rumah Anda. Nah, jadi para pendamping itu melakukan yang namanya verifikasi atau survei. Survei untuk memutakhirkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, jadi mereka, para pendamping PKH yang diberikan tugas untuk mensurvei. Nah, hasil surveinya ya, jadi survei itu ditanyain banyak hal ya, mengenai kekayaannya, asetnya, pekerjaannya, penghasilannya, semuanya ditanyain. Kepemilikan rumah, apakah punya rumah sendiri atau tidak ya, dan bentuk rumahnya seperti apa ya. Nah, itu nanti yang menilai ya, ini sudah sering kali saya jelaskan, hasil survei yang dilakukan pendamping itu nanti yang menilai adalah BPS, Badan Pusat Statistik ya. Jadi hasilnya itu akan dinilai BPS, akan diranking oleh BPS tingkat kemiskinan mulai dari yang terendah dari kelompok 1 atau desil 1. Itu tingkat kemiskinan paling bawah. Kemudian yang berikutnya tingkat kemiskinan untuk kelompok desil 2. Kemudian ada desil 3, desil 4 hingga seterusnya. Yang paling kaya mungkin masuk desil 10 mungkin ya. Nah, itu pemutakhiran DTSEN ya namanya. Jadi sebelumnya kan penyaluran bansos PKH BPNT menggunakan DTKS. Nah, DTKS sudah tidak digunakan lagi, melainkan DTKS itu dipadukan dengan data Reksosek dan data P3KE. P3KE itu yang penerima beras dulu ya. Nah, itu dijadikan satu, kemudian dimutakhirkan ya, disempurnakan lagi menjadi DTSEN. Jadikan satu lah ya. Dan kemudian data itu dimutakhirkan jadi untuk memilih dan memilah lagi mana KPM yang selama ini dapat bansos, apalagi yang sudah lama dapat bansos ini, apakah tingkat perekonomiannya ini masih layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Kemudian juga ada warga yang tidak masuk DTKS sebelumnya, mungkin masuk data Reksosek atau P3KE, dan orang tersebut atau keluarga tersebut belum pernah dapat bantuan. Nah, juga akan disurvei. Nah, jadi di situ surveinya itu intinya untuk meranking ya, meranking tingkat kemiskinan. Nah, kalau sudah disurvei ya, yang masuk ranking desil 1 yang paling bawah, itu yang kemungkinan besar akan dikasih bantuan. Kalau selama ini dapat bantuan, ya mungkin masih lanjut bantuannya karena masuk desil 1. Tapi ternyata keluarga atau KPM tersebut selama ini dapat bantuan, ternyata setelah disurvei itu masuk desil 5, 6, 7, 8 dan seterusnya mungkin. Jadi yang seperti itu kemungkinan bantuannya akan di-stop. Ya, jadi yang diutamakan di sini adalah desil 1 atau desil 2. Itu tingkat kemiskinan paling rendah. Dan itu juga nanti lihat kuotanya juga ya. Kalau mungkin tidak memenuhi kuota, ya bisa saja diambil juga dari desil 3. Kemiskinan yang tingkat ketiganya ya. Nah, jadi itu nanti ya. Jadi siap-siap saja kalau Anda mungkin sekarang ternyata ekonominya sudah sejahtera ya, mungkin sudah punya sawah, pekerjaannya sudah lumayan, kemudian rumahnya juga mungkin sudah lumayan. Jadi nanti itu dinilai semuanya. Itu penilaiannya itu apa kata BPS. Jadi yang menilai bukan pendamping, bukan Kementerian Sosial, melainkan BPS ya. Dari semua yang disurvei itu akan dinilai ya. Jadi ada ilmunya sendiri untuk menilai. Jadi masyarakat itu tidak bisa menilai. Kalau masyarakat yang menilai masyarakat lain itu biasanya akan menimbulkan kesenjangan penilaian sosial ya. Kata si A orang ini miskin, kata si B orang ini kaya. Nah, seperti itu. Karena kita kan ya kalau manusia tanpa ilmu itu akan menilai orang lain itu biasanya hanya sekedar apa ya? Yang nggak objektif ya, hanya sekedar subjektif saja. Jadi pandangan orang itu kan biasanya berbeda-beda ya. Jadi harus ada ilmunya untuk menilai itu. Jadi BPS yang berhak, bukan masyarakat yang berhak menilai orang ini kaya atau miskin, ya. Nah, dan itu semuanya kan sudah disurvei itu kan semuanya pertanyaannya sama. Semua kepemilikan aset, ya. Jadi itu. Nah,
Jadi nanti yang dikasih bantuan ya hanya desil 1, desil 2, mungkin bisa saja desil 3 kalau kuotanya memenuhi ya. Nah, jadi ini tanggal 9 Mei kemarin ya, Kementerian Sosial itu bersama BPS membahas pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional untuk mendukung kelancaran penyaluran bansos triwulan kedua. Kemudian pertama menyangkut soal pemutahiran data. Kaitannya dengan DTSEN. Tentu keperluannya adalah untuk penyaluran triwulan kedua. Penyaluran bansos triwulan kedua tahun 2025, ujar Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf usai bertemu Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di kantor Kemensos Salemba, Jakarta, Jumat kemarin. Nah, Menteri Sosial menekankan bahwa DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, ini bersifat dinamis. Karena setiap hari bisa saja terjadi perubahan data akibat adanya warga yang wafat, meninggal ya, kemudian yang lahir atau pindah domisili. Karena itu daftar penerima manfaat bansos pun dapat berubah sewaktu-waktu. Bisa saja ada penerima yang keluar dari daftar karena inclusion error. Inclusion error ini orang yang selama ini dapat bansos ternyata sudah kaya, nah itu harus dikeluarkan. Kemudian atau sebaliknya, ada yang masuk karena sebelumnya terkena exclusion error. Kebalikan dari inclusion error tadi. Orang yang mungkin masih miskin ya, ternyata belum dapat bansos. Nah, mereka itu akan diusulkan ya. Untuk memastikan akurasi dan keterbukaan, Mensos mengajak masyarakat ikut aktif untuk mengawasi dan memperbarui data bansos melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, ini mungkin sudah banyak yang tahu. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat memberikan usulan atau menyanggah atau melaporkan data penerima manfaat ya. Kalau mengusulkan itu yang tidak mampu, yang belum dapat bansos. Kalau menyanggah ini melaporkan orang yang sudah mampu tapi selama ini masih dapat bansos. Itu bisa dilakukan melalui Cek Bansos. Siapapun bisa menyampaikan usulan atau sanggahan melalui aplikasi. Nanti data tersebut akan difinalisasi oleh BPS. Nah, jadi terakhir itu ada di BPS penilaiannya ya. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pihaknya bersama Kemensos melakukan pemutahiran DTSEN dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu ground checking, kemarin yang dilakukan pendamping PKH ya, mensurvei ke rumah Anda, atau pengecekan langsung di lapangan melalui pendamping PKH. Sekitar 12 juta keluarga atau individu yang kami lakukan ground checking di lapangan. Lalu selain itu kami juga melakukan pemutahiran dengan sumber-sumber data administrasi dan juga dengan data survei sosial ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional maupun data lain yang kami kumpulkan baru-baru ini, ungkap Amalia. Amalia menyampaikan pihaknya bakal melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Dukcapil terkait data-data tersebut sehingga informasi yang tercantum dalam DTSEN itu lebih akurat dan menjadi referensi tunggal untuk program-program perlindungan sosial maupun pemberdayaan sesuai arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Berikutnya, tentunya rencana Pak Mensos adalah akan menggunakan DTSEN ini untuk penyaluran bansos di tahap 2 atau triwulan kedua. Dan DTSEN ini tentunya yang perlu kita catat bersama-sama karena data tunggal sosial ekonomi nasional ini adalah terkait dengan data manusia, sehingga pasti akan akan dinamikanya tiap hari akan berubah. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi tadi itu sudah jelas ya, dan di sini ini diinformasikan terkait jadwal penyaluran bansos triwulan kedua direncanakan mulai pada minggu ketiga Mei 2025 dengan menggunakan data terbaru yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan. Nah, ini jelas ya, di sini ditulis di minggu ketiga. Kalau kita lihat di kalender, minggu ketiga itu kalau di bulan Mei ya, itu berada di sekitar bisa minggu depan atau mungkin minggu depannya lagi ya. Ini kemungkinan ya sekitar tanggal 19, 20, 21, 22 atau 23. Itu mulai sekitar tanggal itu. Itu tapi di sini kan penyampaiannya adalah direncanakan ya, dimulai minggu ketiga. Jadi ini masih rencana minggu ketiga. Kalau memang mulai minggu ketiga ya alhamdulillah ya.
Tapi kalau mungkin molor bisa saja mulai minggu keempat. Ya semoga saja bisa dimulai di minggu ketiga. Tapi bukan berarti itu semua akan cair di minggu ketiga ya. Nanti misalkan ada yang cair mulai minggu ketiga, itu nanti sisanya pasti akan ada gelombang berikutnya atau termin berikutnya. Bisa ke minggu keempat atau mungkin di awal minggu bulan Juninya. Nah jadi itu ya. Jadi siap-siap saja ya untuk bantuannya akan segera dicairkan. Tapi kalau yang sudah nggak layak itu akan di-stop bantuannya. Nah jadi demikian info dari saya. Sampai jumpa. Dan di SIG-NG ini masih belum muncul periodenya. Ya, jadi mungkin bisa minggu ketiga beneran ya. Mulai tanggal 19 atau mungkin sampai 23 atau 24 lah. Jadi itu. Semoga saja secepatnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.